Bagaimana Anda melihat soal rentetan peristiwa ini? Anda termasuk juga salah satu yang melaporkan ya? Ya betul Mbak Risa. Jadi gini, kalau Pradi Bersatu itu melaporkannya di Polres Jakarta Selatan. Jadi tidak ada hubungan dengan Polda Metro. Tapi kalau pengen menanggapi terkait pemeriksaan, terus kemudian tata cara pemeriksaan, walaupun itu tidak berada di KUHP tentang undangan klarifikasi dan notabene masih belum pro justisia ya. Namun itu adalah sifat dari orang yang dipanggil sebenarnya. Apakah dia kooperatif atau tidak? Ada kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polda Metro Jaya yang memang seperti itu aturannya. Bahwa kemudian nggak ada tuh menurut Anda kan diduga melakukan improvisasi apa? Iya, maksud saya gini. Cara seperti itu. Ini bukan improvisasi, Mbak. Udah sore mau minta pulang. Bisa saja, bisa saja. Saya rasa itu kembali pada kesepakatan antara kalau memang Bapak mendampingi, bisa saja mengundur itu, bahwa kalau memang perlu dipanggil kembali atau diundang kembali untuk klarifikasi bisa saja. Tetapi tidak, saya rasa terlalu berlebihan juga lah kalau dikatakan itu improvisasi. Nah, saya rasa itu normatif, normatif bisa kok itu. Tapi yang cukup menarik adalah statement dari Pak Adi Darmawan selaku Sekjen Pradi Bersatu yang mengatakan bahwa Roy Suryo CS itu punya grand design untuk memfitnah Joko Widodo. Atas dasar apa Anda mengatakan ada grand design tadi? Ini saya jelaskan ya. Saya mempelajari Mbak Tisa beberapa peristiwa-peristiwa setelah adanya kasus Stupa. Kalau nggak salah saya melihat ya tanggal 9 Desember itu, saya klarifikasi kemarin nggak pas yang nyebutnya, November itu Desember, 9 Desember kalau nggak salah, yang tahu adalah Bang Roy, itu putusan 2022 ya, putusan tentang Stupa. Kemudian rentutan dari setelah dihukumnya beliau, dinyatakan 9 bulan bersalah, lahirlah beberapa kecurigaan kami ya, tapi ini baru asumsi. Namun kami mengumpulkan data-data itu. Dari perjalanan 2022 ke 2023, itu muncullah dia sengaja untuk mempubliskan bahwa ada fufu fafa. Terus kemudian mulailah itu digembar-gemborkan dengan gamblang terkait ijazah Pak Jokowi. Ditelitilah dengan alasan independen. Pertanyaan kita kan timbul di masyarakat, Mbak Tisa, bahwa apa sih kapasitasnya Roy Suryo? Itu yang pertama, Bang Roy ya, dan teman-teman ya, seperti Bang Rismon, kapasitasnya apa? Siapa yang mengizinkan? Ya, terus yang ketiga adalah untuk apa? Kan itu pertanyaan. Kepentingan siapa? Pribadikah? Publikkah? Untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan itu. Sementara banyak kan mantan presiden kan yang bisa kita cari tahu juga kalau mau fair. Ini ada, nah mungkin nanti penyidik yang bisa mengungkap motif-motif di balik itu semua. Ini berawal dari meme Stupa itu ya? Ya, dari situ ya namanya kita pernah bermasalah ya Mbak Tisa ya. Tentu ada, mohon maaf saya langsung bisa kategori mungkin dendam atau seperti apa, tapi itu yang tahu hanya Mas Roy. Namun dari perjalanan itu semua setelah saya melihat jejak digital dan kita mempelajari, wah ini ada sesuatu memang yang saya anggap satu green design bagaimana menyerang keluarga besar Bapak Joko Widodo. Sekarang timbul lagi tuh statement-statement terkait maaf, magister manajemen dari Ibu dan lain-lain sebagainya. Itu berlanjut loh. Ya, teman-teman media itu kan bisa melihat juga di situ. What's wrong with this gitu loh. Ada apa sih gitu loh. Kenapa harus Bapak Joko Widodo? Ini yang membuat kami. Terus yang kedua bahwa satu lagi Mbak Tisa, bahwa kalau kita melihat ini kan ada pengungkapan data pribadi loh. Perlu diingat di sini. Pasal 65 Undang-Undang tentang Data Pribadi tahun nomor 27 tahun 2022 kalau nggak salah, di pasal 65 itu jelas tidak boleh mengungkap data pribadi. Itu ada pidananya. Data pribadi di sini apa yang dikritisi? Apakah terkait mengungkap data pribadi orang lain, barang siapa dengan sengaja mengungkap data pribadi. Apa yang menurut Bang Ade yang data pribadi yang diungkap oleh ijazah Suryo? Ijazah jelas itu data pribadi, termasuk karena di dalam undang-undang itu dia dilindungi ijazahnya. Karena kenapa? Spesifikasi dari setiap individu yang memiliki informasi personal, tanggal lahir dan lain-lain, itu dikategorikan data pribadi. Nah itu menurut aturan, bukan menurut saya, menurut undang-undang itu.
bahwa dia termasuk dalam data pribadi. Sehingga laporan kami pun di Jakarta Selatan ya, itu kami cantumkan juga pasal 65 ayat 1, 2, dan 3 ini. Lantas apa yang membuat Pradi kemudian melaporkan Roy Suryo CS? Kegaduhan. Minimal begini, Mbak Tisa ya. Dia adalah bapak bangsa, itu yang pertama. Yang kedua, jelek buruk seorang Bapak Joko Widodo sudah memiliki kontribusi untuk bangsa ini. Itu dulu, gitu loh. Mari kita menjaga marwah martabat orang lain tanpa harus menjelek-jelekan seperti itu. Kan penelitian apa ini? Siapa yang mengizinkan? Bapak Joko Widodo nggak pernah tuh memberikan ijazah, teliti dong asli apa enggak. Kan itu nggak ada izin itu. Itu data pribadi loh, nggak boleh. Tidak boleh. Dan itu silakan menghadapi laporan polisi itu. Kenapa? Karena kami adalah advokat public defender yang saya bentuk tim ini. Kami adalah penegak hukum. Ada hak dan tanggung jawab kita bersama. Karena kita bukan masyarakat biasa, Mbak ya. Tanggung jawab penegak hukum untuk melakukan satu upaya hukum ketika melihat satu peristiwa yang memang kita anggap ini kan semakin dalam nih Mbak Tisa loh. Ya. Saya lihat makin gaduh. Semakin hari semakin berbicara, semakin hari narasi bertambah. Tapi Pak Joko Widodo pun mengatakan tidak akan melaporkan, tapi justru Pradi CS yang Pradi Bersatu yang melaporkan. Ya itu kembali tadi bahwa kita sebagai penegak hukum, kita APH itu wajib Pak melihat adanya satu peristiwa. Tidak hanya Pak Jokowi yang dilakukan seperti itu, banyak juga kami tanganin kasus-kasus yang memang kami laporkan ketika tapi kemudian terjadi peristiwa. Menarik bicara soal grand design. Ya. Kalau tadi ini kan bicara soal grand design adalah rentetan peristiwa yang disampaikan tadi sampai dengan mem soal stupa tadi. Tapi ada bukti-bukti tidak bahwa ini betul jangan-jangan sebuah grand design. Apa kemudian bukti yang dibawakan ke Jakarta Selatan tadi ini adalah sebuah grand design? Kalau menurut saya itu bukan kapasitas kami untuk memeriksa itu, motif dibalik itu ya. Tentunya saya tidak boleh terlalu jauh mengomentari itu. Tetapi saya melihat dari perjalanan background dari Mas Roy, baik itu adanya stupa, kemudian terjadinya penangkapan di Polda Metro Jaya yang lalu ya, yang 2-3 tahun yang lalu gitu. Itu saya melihat bahwa ini ada sesuatu nih. Karena yang diserang itu spesial gitu. Family of Joko Widodo. Bukan yang lain. Gitu. Nah, ini yang menarik menurut saya untuk dilakukan pengungkapan. Apa sih motifnya gitu loh. Nah, itu kita percaya pada penyidik atau kepolisian negara karena sudah diambil kami, sudah melaporkan, kami serahkan kepada negara, maka kami percaya kepada negara bahwa negara mampu memecahkan persoalan ini. Oke, baik.